Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Hari ini aku temanya mau tentang dia. Dianya itu boleh mantan kamu, boleh pacar kamu saat ini, boleh suami kamu juga boleh, atau istri kamu juga boleh. Pokoknya sesuatu hal yang kamu mau itu pasangan, orang yang lagi terdekat, siapapun orangnya, boleh. Teman-teman wajib membayangkan dia. Dan temanya itu adalah, adakah aku di hatinya dia saat ini? Kayaknya gimana gitu ya temanya ya. Ya pokoknya aku akan bikin itu. Seperti biasa aku akan kocok kartu aku. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku nggak mau panjang-panjang. Aku langsung kocok kartu aku dulu ya. Sambil aku kocok, sambil aku mau bilang sama teman-teman, terima kasih banyak supportnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru bergabung juga di aku. Terima kasih banyak sudah subscribe dan mungkin follow Instagram aku juga gitu. Pokoknya terima kasih banyak doa dan dukungannya juga untuk semua teman-teman subscriber Empit Tarot Channel. Oke, aku akan kocok kartu aku. Seperti biasa, aku akan mulai dari nomor 1. Tapi teman-teman, bayangkan ya, sebelum memilih teman-teman dan sebelum mungkin aku menyelesaikan jawaban, teman-teman kalau bisa sudah memilih, jadi biar enak. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Bentar. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 3. Dan ini nomor 4. Oke. Silakan teman-teman dipilih nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan, 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Aku akan mulai bacain di nomor 1 dulu, teman-teman. Ingat ya, sudah dibayangkan kan? Kalau belum, aku masih kasih kesempatan nih ya. Jangan lupa bayangkan seseorang itu dan kamu pilih kartu sesuai dengan isi hati kamu. Kalau nggak sesuai dengan isi hati kamu, kayak ganti-ganti. Aduh, harusnya tadi aku nomor 3 nih, tapi malah aku milih nomor 4. Nggak fair. Itu hasilnya tidak masuk akal sih. Maksudnya adalah nanti malah jadinya tidak enak hasilnya. Oke? Oke, aku mulai dari kartu aku dulu di nomor 1. Wow. Adakah kamu di hatinya dia? Oh. Mungkin kalau aku ini lebih membaca tentang sebuah hubungan ya. Hubungan itu bisa aku artikan itu adalah kamu sedang saat ini dengan pasangan kamu dan mungkin dengan mantan kamu. Kalau aku pertama lihat dari gambar kartu aku itu ada sebuah rahasia terbongkar, ada sesuatu hal kebenaran yang terungkap. Jadi kalau aku lihat artinya itu adalah dia saat ini itu lebih kecenderungan adalah ada sebuah kebenaran yang dia tahu tentang kamu. Dalam perjalanan cinta kalian saat ini ataupun yang sudah berlalu, ternyata dia itu tidak mempercayai kamu 100%. Ternyata dia itu juga memberikan apa ya namanya? Ternyata dia itu memberikan sebuah cerita yang mungkin dia tidak tahu kebenarannya dia. Kebenarannya kamu juga gitu kan. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini ada tulisannya juga putus cinta. Artinya adalah saat dia mengambil keputusan untuk pisah sama kamu atau break sama kamu, itu dia tidak memikirkan efeknya apa dan tidak mau mencari tahu sebuah kebenaran tentang dirimu, tentang kamu seperti apa. Jadi dia hanya mengambil keputusan sepihak apa yang dia dengar. Ya pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu atau istilah kasar break dari kamu. Terus aku juga lihat di dalam perjalanannya ternyata di dalam perjalanannya itu kelihatan banget di kartu aku
dianya menyesal atas segala keputusan yang dia yang dia lakukan sama kamu gitu loh. Karena apa? Karena yang aku tangkap dari kartu aku itu adalah gini. Yang aku tangkap dari kartu aku itu adalah ternyata sebuah kebenaran itu atau sebuah rahasia yang terbongkar itu tidak artinya istilah kasarnya menjelek-jelekan kamu, dan itu bukan sebuah kebenaran yang pada akhirnya setelah kejadian itu, setelah mungkin dia minta putus sama kamu atau minta break sama kamu, baru tahu sesuatu hal yang benar tentang kamu, sehingga dia merasa saya menyesal. Dia merasa kayak gila, coba tau kemarin gue nggak ngambil keputusan kayak gini, mungkin paling tidak gue sama dia masih baik-baik aja dan gue tidak perlu marah-marah seperti kemarin gitu. Karena yang aku lihat dari kartu aku, sikapnya dia dengan seperti itu tuh kebodohan manusia dia sendiri, maksudnya kebodohan untuk dia sendiri, karena dia tidak mencari tahu sebuah kebenaran yang pada akhirnya dia mengiyakan aja gitu loh apa yang dia dengar, dan mengambil keputusan yang mungkin seolah-olah kayak menjudge kamu atau memojokkan kamu gitu loh. Terus aku juga lihat sih di sini ada kartu putus cinta dan ada kartu perubahan, ya artinya adalah setelah itu dia menyesal nih. Cuma masalahnya satu, sudah agak terlambat gitu loh. Mungkin karena kamu juga ada rasa sakit hati sama dia, terus kamunya juga ngerasa kamu sudah minta waktu sama dia untuk aku tuh udah jelasin, tapi kamunya nggak percaya sama aku gitu kan. Nah itulah yang aku lihat dari kartu aku yang bikin dia jadi menyesal. Nah jadi kalau aku lihat sih, adakah kamu di hatinya dia saat ini? Jujur sebenarnya ada, karena dia merasa bersalah sama kamu dan dia merasa menyesal kemarin tidak memberikan kesempatan atau waktu buat kamu untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, dan dia hanya mendengarkan dari satu pihak aja dan belum tentu juga kebenarannya tadi itu betul gitu loh. Jadi makanya tadi aku tangkap dari kataku ada rahasia terbongkar, terus akhirnya putus cinta, ada penyesalan, yaitu artinya adalah pada akhirnya dia menyesal dengan segala keputusannya dia, karena kebenarannya yang sesungguhnya itu terungkap setelah dia memutuskan kamu atau dia minta break sama kamu. Nah kira-kira nih saat ini kan di hatinya dia itu adalah dia menyesal ya, karena dia memperlakukan kamu seperti ini tanpa dia mendengarkan dulu penjelasan kamu. Nah kira-kira gambarannya akan seperti apa sih untuk kamu dan dia ya? Ada ada kesempatan bisa kembali lagi, tapi dari kamunya itu masih mempertimbangkan, karena kamu takut juga kecewa dan kamu takut sakit hati. Artinya adalah kamu belum memberikan kesempatan untuk dia untuk kembali lagi ke kamu, karena mungkin kamunya sudah kecewa dengan ucapannya dia. Mungkin pada saat dia mengucapkan perpisahan atau mengucapkan atau mendengarkan dari omongan orang itu, dia tidak memikirkan perasaan kamu. Nah disinilah kamu berasa kayak sakit hati dan kamu berasa kayak ngapain sih lo gitu kan, udah terlambat lah semuanya gitu. Itu kelihatan banget kok nih, ada kartu makan hati ya teman-teman. Nah jadi ya akhirnya kamu makan hati dengan sikapnya dia, dan saat ini dia merasakan penyesalan atas apa yang sudah dia lakukan terhadap dirimu. Penyesalan dimana dia kayak ngerasa gila ya, masa gue sama pasangan gue sendiri gue nggak percaya, malah gue percaya sama omongan orang lain, padahal dia sudah menjelaskan, dengerin aku dulu demi Allah, istilah kasarnya dia sampai mohon-mohon. Bahkan 1 minggu setelah kejadian itu dia pun sampai masih mau mohon-mohon untuk jangan diputusin atau jangan ditinggalin, untuk mendengarkan penjelasannya dia. Tapi ternyata penjelasannya kamu, tapi ternyata si dia tidak mau mendengarkan hal itu, tidak mau mendengarkan penjelasan itu. Ya pada akhirnya kamunya mungkin sudah capek, kamunya juga sudah ngerasa kecewa, sakit hati. Pada akhirnya kamunya memilih untuk mundur dan pelan-pelan membuka hati buat orang lain. Ternyata di dalam proses pelan-pelan kamu move on, dia pada akhirnya tahu sebuah kebenaran tentang kamu, sesuatu hal yang mungkin saat itu kamu mau menjelaskan tapi tidak diberikan kesempatan sama dia untuk menjelaskan. Ya udah akhirnya dia nyesel, dan saat ini dia ngerasa bersalah dan pengen minta balikan sama kamu, tapi kamunya sepertinya sudah menutup pintu hati kamu, karena kamu sempat kecewa sama dia dan kamu sempat makan hati sama dia, karena kamu ngerasa kamu sudah ngemis-ngemis sama dia tapi dia tidak membalas kamu, dan dia seolah-olah kayak ngerasa udahlah gitu kan, lo tuh emang gak ada apa-apanya gitu ya. Paling pada akhirnya seperti kamu disudutkan atau dijatuhkan harga diri kamu. Itu aku lihat ya. Jadi istilah kasarnya yang pilih nomor 1, adakah kamu masih di hatinya dia saat ini? Jujur ada. Dia menyesal, dia merasa tanggung jawab sama kamu, dan dia merasa bersalah sama kamu. Jadi penyesalan
Itu yang dia rasakan saat ini sama kamu, dan dia juga menyesal karena ternyata dia masih sayang banget sama kamu. Jadi keputusan yang dia buat saat itu cuma karena omongan orang yang dia tidak menyaringnya, dan dia tidak mempercayai pasangannya untuk memberikan penjelasan, ya pada akhirnya bubar. Pada akhirnya breaknya itu pun ke arah bubar karena kamunya sakit hati sama ucapannya itu gitu. Kamu sakit hati sama ucapannya dia, ya udah pada akhirnya kamu mengikuti apa maunya dia. Itu nomor satu. Bentar ya. Nah, yang nomor 2, adakah kamu di hatinya dia saat ini? Oh, satu. Aduh. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, adakah kamu di hatinya dia saat ini? Jujur, sebenarnya di kartu aku ada, tapi posisinya dia ada 2. Alias dia ada sosok dekat lagi dengan orang lain. Aku lihatnya. Jadi gini, dalam perjalanan hubungan kalian baik-baik saja. Baik-baik saja sampai akhirnya hadir, kalau aku nyebut orang ketiga kayaknya nggak enak ya. Sampai akhirnya hadir, apa ya enaknya ya, sosok lain lah ya, sebut aja sosok lain yang masuk di kehidupan kalian. Nah, di dalam perjalanannya kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak berasa kalau misalnya memang dia ada yang lain gitu loh. Kamu cuma berpikir dengan dianya jarang hubungi kamu ya karena dia sibuk, udah gitu lagi pula juga sering ketemu juga, jadi kamu mikirnya ya apa ya namanya, ya memang gak ada apa-apa gitu loh. Tapi ternyata enggak, dia bermain hati di belakang kamu, yang pada akhirnya ada satu kejadian yang membuat dia di posisi terdesak, membuat dia di posisi yang pada akhirnya harus memilih kamu atau orang itu, istilahnya kayak gitu. Dan aku juga lihat itu yang membuat dia jadi berat untuk apa yang harus saya pilih, siapa sosok yang harus saya pilih. Nah, di situ kelihatan banget dia bimbang, dia bingung. Nah, kenapa sih kejadian itu bisa terjadi? Kalau aku lihat di sini hanya karena awalnya ya, yang aku lihat dari kartu nomor 2 itu curhat. Yang awalnya itu curhat, dan di dalam curhatnya itu juga mungkin dia, pasangan kamu itu ada sedikit menjelek-jelekan kamu di hadapan si orang lain itu, di hadapan orang yang masuk di dalam kehidupan kalian. Nah, ternyata curhat bikin nyaman, mungkin si sosok orang itu memberikan kamu solusi dan membuat dia jadi kayak, oh iya ya bener, ya ampun kamu ternyata dewasa banget, kamu bisa memberikan aku sebuah solusi. Tapi padahal disitulah timbul percik-percikan cinta yang pada akhirnya membuat dia dilema sendiri untuk harus seperti apa. Hubungannya mungkin pertama ditutup-tutupin, yang pada akhirnya bisa ketahuan. Nah, yang ketahuan inilah yang aku tangkap dari kartu aku. Kelihatan banget dia bingung. Nah, kalau memang teman-teman dihadapin sama kondisi kayak gini, coba kita tambahin 2 kartu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Pasrah. Aku lihat kamu pasrah, teman-teman pasrah, tapi kamu pun pada akhirnya akan memilih untuk pergi, aku lihat ya. Cuma di sini kalau untuk memilih yang mana, jujur, si dia belum bisa memilih. Dan aku lihat kamu juga masih bertahan sama dia, dan mungkin dia juga masih bertahan sama orang itu gitu loh. Tapi posisinya kamu pasrah. Kamu sudah mempersiapkan hati kamu seandainya dia tidak memilih kamu. Kamu sudah mempersiapkan diri kamu seandainya memang dia tidak mau memperjuangkan kamu. Cuma aku lihat untuk kedepannya juga kelihatan dianya itu masih bimbang, masih bingung kok. Masih nggak tahu harus kayak gimana. Nah, karena ini kita membahas tentang dia ya, coba aku akan bayangkan dia, tapi aku tidak membayangkan dianya siapa ya, tapi aku hanya membayangkan tulisan dia, dan teman-teman boleh bantu bayangkan untuk orang yang teman-teman pilih kartu nomor 2 ini ya. Dia, oke. Agak berat sih kalau aku lihat dari kartu aku, karena di sini pas banget keluar kartu perselingkuhan, uang, yang pada akhirnya aku takut dia memilih selingkuhannya. Dan di saat dia memilih orang lain, kamu sudah siap dengan kondisi itu, sekalipun hati kamu itu sangat amat drop.
sangat-sangat kelihatan seperti apa ya namanya ya, seperti oh ternyata kayak gini ya rasanya diduain, dan oh ternyata kayak gini ya rasanya kalau kalau pasangan kita memilih yang lain. Dan itu tuh kamu yang apa ya, yang kayak ah ya sudahlah, memang hidup seperti ini dan memang mungkin jalan saya seperti ini gitu. Tapi balik lagi ya, di sisi lain juga aku lihat dari kartu aku, ya dibilang ada kebahagiaan dari dia ya ada, tapi kebahagiaannya dia mungkin tanpa kamu sadari nih teman-teman. Ternyata dia membandingkan juga dengan kamu. Saat dulu dia dengan kamu seperti apa, dan dia membandingkan juga dengan yang dia pilih saat itu. Saat ini. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, adakah kamu di hatinya dia saat ini? Jujur di kartu aku sudah berkurang. Karena memang dia konsentrasi di cewek itu. Tapi hatinya dia saat ini adalah membandingkan kamu dengan sosok yang dia pilih. Karena dia ngerasa apa yang dia pilih ternyata ada beberapa faktor yang tidak sesuai dengan harapannya dia. Mau dibilang dia menyesal, dia merasa ya sudah, ini sudah pilihan saya gitu loh. Tapi dia mau juga apa ya istilah kasarnya, mau balik lagi sama kamu gitu kan, dia sudah malu. Dan dia juga takut kamu tolak mentah-mentah, padahal belum tentu ya, karena kelihatan kok kamunya juga, aku lihat di kartu aku nomor 2 ini, kamunya juga masih sendiri, dalam arti adalah bukan berarti kamu tidak membuka hati buat orang lain, tidak ya, tapi kamunya masih pengen seperti ini dulu, dan kamu juga lelah juga untuk membuka hati kamu juga mungkin orang lain. Mungkin ada rasa kecewa dan sakit saat kamu harus membuka hati dengan orang lain. Itu aku lihat di kartu aku untuk nomor 2. Nah, yang nomor 3 aku lihat dari kartu aku adalah wow, wanita penuh dengan sebuah rekayasa. Oke. Sebenarnya hampir sama dengan nomor 2 nih kalau aku lihat dari kartu aku. Hanya saja perbedaannya itu kalau yang nomor 3 ini aku lihat dia belum terjadi. Artinya gini loh. Mungkin perselingkuhan itu belum terjadi, tapi memang si sosok dia ini ada bertemu dengan sosok orang lain. Dan si dia ini kayak merasa, anjir kok gue kayak jatuh cinta ya sama orang ini ya, sama perempuan ini atau cowok ini ya. Nah, tapi dalam perjalanannya ke depannya aku lihat si dia ini masih bimbang dan belum bisa mutusin. Dan dia pun masih bertahan sama kamu baik-baik saja, sama orang itu juga baik-baik saja gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini belum memutuskan. Aku lihatnya hampir sama kok, tapi di sini belum berkomitmen, istilah kasar gini. Bedanya kalau yang nomor 2 dia sudah menjalani, kalau ini belum menjalani tapi sudah berkenalan. Jadi mungkin maksudnya menjalani itu adalah komunikasi ya, kayak berteman, komunikasi, kabar-kabaran itu ada. Tapi kalau untuk yang si dia ini berkomitmen dengan orang lain itu belum, karena dia masih ada rasa takut ketahuan sama kamu juga, dan dia juga belum siap membuka hatinya dia 100% karena dia takut salah memilih gitu. Kelihatan sih di sini karena ada pertemuan dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta. Tapi ya dia posisi sangat serba salah. Dan aku sih nggak tahu ya bagusnya dari dia ya ini yang pilih kartu nomor 3, dia tuh mencari tahu loh tentang itu perempuan atau itu laki-laki seperti apa, sosok orang lain itu seperti apa. Ternyata ada beberapa faktor yang dia menemukan kalau sosok orang tersebut itu adalah fake alias penuh rekayasa, yang dia bisa ceritanya rumahnya di daerah Kemang, ternyata rumahnya bukan di Kemang gitu loh, tapi di daerah agak-agak Cipete ke sana, atau misalnya daerah-daerah mana ya, Mampang atau misalnya daerah-daerah Bangka gitu, tapi dia bilangnya di Kemang, misalnya di Kemang Utara atau di Kemang Raya atau di mana gitu. Jadi masih ada unsur-unsur fake-nya, unsur-unsur bohongnya gitu. Terus misal orang itu bilang saya punya mobil Alphard misalnya gitu kan, ternyata dia memang punya Alphard, tapi Alphard yang misalnya kayak mobil yang pintunya juga bisa ditarik, kayak gitulah intinya ya, kayak Alphard tapi bukan Alphard, kayak gitu. Jadi dia menceritakan apa yang dia ceritakan tapi tidak sesuai dengan apa yang dia punya gitu, aku lihatnya. Dan itulah mungkin yang membuat dia itu mempertimbangkan si sosok orang lain itu gitu loh, karena memang aku lihat belum ada komitmen kok gitu. Nah cuma kalau aku lihat sih kedepannya akan seperti apa, alhamdulillah ya ada kartu ketulusan. Artinya adalah sosok dia itu tetap akan sama kamu, dan dia akan meninggalkan orang itu, dalam arti adalah dia tidak melanjutkan untuk memilih orang itu karena dia ngerasa ternyata orang itu terlalu banyak fake dan terlalu banyak sesuatu hal yang dia tutupin atau dia bohongin kepada sosoknya
maksudnya orang itu banyak bohong kepada sosoknya si dia. Dan aku juga lihat perasaannya dia saat ini, adakah kamu di hatinya dia saat ini sangat ada. Karena di kartu aku ada kartu ketulusan dan dia mau memperbaiki semuanya, walaupun memang dia tidak jujur sama kamu. Kalau dia pernah sempat berkenalan dengan seseorang dan dia nyaris untuk meninggalkan kamu karena dia mau memilih seseorang itu, tapi ternyata niatnya dia untuk mendua atau niatnya dia untuk berselingkuh itu tidak terlalu kuat, sehingga membuat dia mencari tahu tentang orang yang dia kenal itu, atau orang yang baru mencoba dekat dengan dia mencari tahu sebuah kebenaran, ternyata apa yang mungkin orang itu ceritakan tidak semuanya benar gitu. Jadi ya pada akhirnya si dia ini kembali lagi sama kamu dengan sesuatu hal ketulusan dan sesuatu hal kebahagiaan, karena dia merasa kamu itu adalah orang yang bisa menerima dia apa adanya, dan ditambah juga saat ini pun hatinya dia masih tetap untuk kamu, kan ada kartu ketulusan. Amin. Itu dia nomor 3. Nah, yang nomor 4, oke, ini untung ada, ini udah kebuka ya. Nah, yang nomor 4 itu, sebentar, aku geser dulu ini. Nomor 4 itu, wow, godaan, cinta, dan kebimbangan. Jujur, kalau aku tangkap dari kartu aku, saat si dia mengambil keputusan untuk pergi dari kamu, itu karena dia mendekati orang tersebut atau mendekati sosok orang lain itu karena materi. Jadi si dia ini melihat dari sebuah materi dari orang lain, dan pada akhirnya dia tergoda dengan orang itu, yang pada akhirnya juga dia menjalani hubungan dengan orang itu. Tapi ternyata dalam perjalanan menjalani hubungan dengan orang itu, memang posisinya kalian sudah pisah ya. Dia menjalani sama hubungan orang itu ternyata nggak bahagia. Seperti perputaran roda, ada aja masalah, ada aja sesuatu hal yang mungkin dia merasa tidak dihargai. Misal contohnya gini, dia ini milih, kita sebut aja dianya ini laki-laki ya, si dia ini ternyata milih perempuan lain, dan dia melepaskan kamu nih gitu kan. Saat si dia memilih perempuan lain, yang dia lihat adalah perempuan itu penuh dengan duitnya, maksudnya materinya ada gitu. Seiring berjalannya waktu semua baik-baik saja, tapi tetap ada sebuah perputaran roda. Artinya adalah ada di mana hubungan kalian yang tidak bahagia, dan ada kebahagiaan yang ternyata dia berharap seperti itu, ternyata dalam perputaran rodanya hubungannya dia dengan orang yang dia pilih itu ternyata tidak sesuai dengan harapannya dia. Dan perasaannya dia, adakah kamu di hatinya dia saat ini? Aku sih sempat bilang di kartu aku ada, tapi memang tidak terlalu banyak, karena si dia tahu kalau kamu sekarang sudah bahagia dengan yang sudah kamu jalani saat ini. Jadi si dia ini cuma berdoa semoga kamu bahagia, semoga kamu juga langgeng dengan apa yang sudah kamu pilih. Karena dia merasa dia tidak pantas untuk kamu, dan dia merasa ya balik lagi ada rasa nyesel, walaupun dia masih tetap menjalani dengan orang yang dia pilih, karena udah gak ada pilihan lain. Si dia ini mau gak mau harus nurut sama cewek yang dia pilih, karena memang udah gak ada pilihan lain. Dia mau kembali lagi sama kamu sudah menutup pintu, bahkan kamu sudah bahagia dengan pilihan kamu, dan dengan seseorang yang sudah masuk di kehidupan kamu dan menjalani hubungan sama kamu. Jadi ya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya hatinya dia saat ini adalah lebih banyak berdoa buat kamu, lebih banyak mendoakan kamu supaya kamu bahagia, supaya kamu tidak menyesal dengan pilihan kamu. Dan dia cuma mendoakan dirinya dia adalah semoga dia bisa bahagia juga dengan pilihannya dia. Aku lihat kayak gitu, agak sedih sih yang nomor 4, cuma ya gimana ya, sudah resikonya dia saat dia harus memilih orang lain dan melepaskan kamu. Ya udah, jalan sendiri-sendiri itu sudah akan kalian pilih. Mau nanti pilihan dianya itu tidak sesuai dengan harapan, ya sudah. Ibarat kata kalau kita mau jahat, DL, derita loh. Tapi ya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Mungkin dia mau meninggalkan si perempuan itu ya sudah sulit gitu, atau si dia itu mau meninggalkan laki-laki lain ya sudah sulit. Intinya kayak gitu. Jadi ya mau tidak mau ya sudah dia pilih, dia akan menjalani sampai tuntas. Ibarat kata sampai ya entah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdirnya seperti apa gitu loh. Hanya saja saat ini dia menerima keadaannya dia, dan dia legowo, dan dia ikutan happy melihat kamu bahagia dengan apa yang sudah kamu jalanin saat ini dengan orang lain. Jadi ya
dilihat sih ya dianya yang menyesal, tapi ya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa untuk menjalani dengan orang yang sekarang dia ada, menerima segala keburukan orang tersebut seperti apa, ya udah ibarat kata udah takdirnya dia gitu loh, udah jalan hidupnya dia gitu loh. Ya kalau kamu bahagia dengan segala apa yang sudah kamu lakukan saat ini, ya alhamdulillah, puji syukur gitu loh. Ya, biarin aja dia mau bahagia atau kagak, toh ibarat kata balasan atas perbuatan dari apa yang dia buat juga pasti ada kok. Nah itu dia teman-teman, nomor 4. Jadi kalau saran sih ya, sebelum kamu memilih orang lain atau sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, itu jangan lo lihat dari cover deh. Kadang cover itu bisa nipu kok, banyak kok kejadian mungkin dari cerita-cerita orang yang tanpa teman-teman tahu ya gitu, banyak kok yang menyesal dengan pilihannya dia, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu sudah menjadi sebuah pilihannya dia, itu udah bukan sesuatu hal yang gimana ya, tapi ya bagaimana, itu mungkin sudah jalan hidupnya dia yang harus dia laluin. Tinggal bagaimana berdoa semoga orang yang dia pilih bisa memiliki hati yang lebih baik lagi, hati yang ikhlas, hati yang penyayang, hati yang terima pasangannya satu sama lain. Udah itu aja, paling tinggal lo berdoa doang, bahasa kasarnya tuh kayak gitu. Jadi untuk teman-teman harus pintar untuk memilih, jangan kamu sia-siakan berlian di depan mata kamu hanya kamu untuk memilih tembaga yang dilapis emas, tapi itu emasnya cuma dikit doang, yang kamu akhirnya buang emas beneran, emas batanganmu dibuang hanya kamu pengen yang kamu lihat emas, ternyata batako. Nah pokoknya teman-teman harus bisa memilah-milih zaman sekarang seperti apa, oke? Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Itu dia 1, 2, 3, dan 4 sudah aku jelaskan. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, semoga bisa memberikan sedikit solusi untuk teman-teman semua. Balik lagi, segala kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun aku baca ada yang benar, anggap itu sebuah kebetulan, dan anggap itu ya memang salah satu doa dari teman-teman untuk mencari solusi dari apa yang teman-teman butuhkan. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku udah salah-salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Follow Instagram aku @bit_tarot, dan follow jualan masker aku juga @bit_masker. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu banyak berdoa. Amin. Bye bye.